Provinsi Lampung merupakan penghasil pisang terbesar ketiga di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, buah pisang merupakan komoditas hortikultura terbesar di Provinsi Lampung. Makanya nggak heran kalau di setiap daerah Lampung banyak ditemukan kebun pisang dengan berbagai jenis. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan di anak negeri, Nya sama Theo lagi di Desa Dantar, Dusun Margodadi, mau cari pisang untuk diolah jadi makanan manis. Udah keliling-keliling kebun, belum ketemu sama pohon pisang yang lagi berbuah nih. Itu kayaknya ada yang lagi panen buah pisang. Gak banyak basa-basi, langsung tancap gas. Pak, lagi ngapain Pak? Ini nebang pisang nih. Oh, nebang pisang. Oke, boleh sih Kang bantu? Boleh. Ayo, kita bantu yuk bapaknya. Wah, bagai peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba nih. Yang lagi dicari-cari akhirnya ketemu juga. Kebetulan lagi ada yang panen buah pisang jantan nih. Sebagai pria sejati, Nya mau bantu kedua bapak ini untuk mengangkut pisang-pisangnya ke tempat pengepul. Pak, ini kan udah saya bantu nih Pak. Ya. Bolehlah saya langsung lanjut Pak kegiatan Pak. Oh Gimana? ya. Oke. Ini langsung bawa aja Pak, buat kemana Pak? Oh boleh. Ya, Serius. buat Oke. di- Wah bawa. makasih Pak. Ya, Ini ya. saya mau buat olahan pisang nih. Yuk. Ayo kita buat. Pisang jantannya sudah didapat nih. Sesuai janji, kita mau bikin kue manis. Penasaran kan? Langsung saja kita masak. Tabi pun anak negeri. Minan Lia, Theo, kita hari ini mau masak pai pisang Suluhanda. Nah, langsung aja kita buat yuk. Minan, Theo. Yang paling sulit untuk membuat pai pisang ini adalah membuat adonan kulitnya. Adonan kulit pai pisangnya kita buat jadi dua. Adonan kulit pertama dibuat dari campuran tepung terigu, margarin, dan juga vanili cair. Aduk semua hingga menjadi adonan seperti ini ya. Lanjut kita membuat adonan kulit yang kedua. Bahannya hampir sama ya. Hanya saja tepung terigunya lebih banyak dan ada tambahan gula pasir serta margarin atau mentega. Sambil diaduk, tambahkan air secukupnya ya. Ayo Theo, aduk terus sampai adonannya menjadi lebih padat. Sudah jadi nih, dua adonan kulit pai pisangnya. Adonan yang pertama, Nya pipihkan dulu seperti ini ya. Selanjutnya masukkan adonan kedua ke lapisan adonan pertama yang sudah dipipihkan tadi. Campurkan adonannya sehingga menjadi bulat seperti ini. Lanjut kita gulung adonannya. Setelah digulung, lanjut kita pipihkan adonannya sampai menjadi adonan kulit pastry. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian ya. Biar tidak lengket loyangnya, dikasih tepung terigu dulu ya. Akhirnya jadi juga kulit pai pisangnya. Cetakan berbentuk buah pisang ini kita tempelkan di kulit painya. Setelah itu kita gunting mengikuti cetakannya. Lanjut kita tekan kulit painya ke dalam cetakan yang menyerupai buah pisang ini. Oke, ini stroberinya di ini ya Bu ya? Dibanyakin ya? Dihancurin. Iya, buat pewarna. Oh, buat pewarna. Untuk isian pai pisangnya kita hanya membutuhkan kuning telurnya saja ya. Kuning telurnya lalu tambahkan gula pasir, aduk hingga mengental. Sambil diaduk, tambahkan juga kental manis yang sudah diberi air. Agar adonannya lebih mengental, Nya tambahkan tepung terigu. Aduk hingga adonan flanya jadi. Isiannya sudah jadi nih. Tuh lihat, ada flan yang berwarna putih dan ada juga flan yang berwarna merah. Nah Bu, ini adonannya kita masukin pisang sama flan ya? Oke. Masukin ya Bu. Hati-hati ya Theo, menuang isiannya jangan sampai kebanyakan. Untuk mengisi isiannya jangan terlalu penuh ya, agar ketika dipanggang isiannya tidak berantakan. Biar makin cantik, kita tambahkan parutan keju di atasnya. Oh iya, sebenarnya tidak hanya keju, bisa juga ditambahkan coklat meses, permen, maupun kismis. Wah, lihat, unik ya pai pisangnya. Ada yang warna isiannya merah putih. Kalau semua sudah terisi, tinggal kita panggang di oven. Nah, anak negeri, untuk pai pisangnya kita tunggu sampai 30 menit baru dia matang. Tunggu ya. Sudah 30 menit lebih nih. Tandanya pai pisang suluh handaknya sudah matang. Langsung saja kita angkat. Suluh handak dalam bahasa Lampung mempunyai arti warna merah putih. Jadi nggak heran kalau makanan manis ini dinamakan pai pisang suluh handak.
Pas banget nih sama bendera Indonesia, merah dan juga putih. Kalau lihat bentuknya seperti ini, jadi nggak tega dibuat makannya. Hahaha. Pertama-tama yang harus kita cari itu bahan baku bambunya. Biasanya untuk membuat tas jambel itu menggunakan hawi atau bambu jenis apus. Kebetulan, Nya ditemanin Abang Febrial untuk mencari bambu apus. Bambu termasuk tanaman yang kuat karena bisa tumbuh di berbagai kondisi tanah. Kalau di daerah Penegahan, biasanya bambu tumbuh di pinggir sungai. Bambu apus atau lebih dikenal dengan bambu tali merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Karena kelunturannya, bambu ini biasanya banyak digunakan untuk dijadikan bahan baku kerajinan tangan. Biasanya bambu yang dipotong harus bambu yang besar ya, dan panjang seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini, kita potong bambunya sesuai ruas bambu yang dimiliki. Kalau sudah, baru kita belah dua bambu yang sudah dipotong tadi. Oke, sip. Mantap. Bagus ini. Oke, udah dibagi dua nih Pak. Nah, udah dibagi dua. Nanti sini apa nih? kita bawa ke tempat anyaman. Nanti kita potong-potong, belah lagi, kita rapihin lagi. Oke. Disesali namanya, disesali. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita bawa ke tempat penganyaman bambu. Kebetulan ada Ala Mariam yang akan ngajarinnya untuk menganyam hawi atau bambu apus ini. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita belah kembali sampai potongannya lebih tipis. Kalau sudah ada potongan yang lebih kecil, kita haluskan dengan pisau kecil. Kalau di daerah ini, cara menghaluskan atau menyerut bambu menjadi anyaman seperti ini disebut disali. Kalau sudah halus, baru kita menganyam bambu apus ini ya. Nah, anak negeri, ternyata menganyam ini susah banget. Dan memang terlihatnya mudah ya kalau udah jadi, tapi ternyata prosesnya susah. Untuk tas jambel, anyaman bambu apus yang digunakan tidak besar. Cukup anyaman yang kecil seperti ini. Tuh, lihat. Bagus kan anyaman bambunya? Nah, ini yang udah dipotong-potong tadi, kita buatkan, ini udah bahan sudah jadi. Kita buat jahit tangan di sini. Oke. Untuk jambel. Si jambel ya. Nah, anak negeri, jadi ini kain abung yang akan kita buat jambel. Anyaman bambu apusnya sudah ada nih. Lanjut ke proses penjahitan ke kain. Anyaman bambu ini akan dijahit ke kain agung maupun kain tapis terlebih dahulu. Walaupun terlihat gampang, ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Perlu ketelitian juga agar setiap benang jahitnya menempel dengan anyaman bambunya. Karena masih menggunakan tangan, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Sip, akhirnya anyaman bambunya sudah menempel di kainnya. Nah, ini dia udah jadi nih. Pak, sekarang kita ngapain nih Pak? Kita jahit mesin. Kita jahit mesin. Ayo kita jahit mesin supaya jadi jambel. Ayo Pak. Untuk sentuhan akhirnya menggunakan mesin jahit ya, agar lebih cepat dan hasil jahitannya pun lebih bagus. Setelah jahit di sisinya, baru kita menambahkan kain tapis dan juga pernak-pernik tambahannya. Ini dia tas jambel dari Lampung Selatan. Lihat warna kainnya, ada merah dan juga putih. Jadi sejalan kan dengan bendera Indonesia, merah dan putih. Pak, makasih banyak lo udah diajarin Pak. Oke Pak, Tabi pun. Ya Bun. Tas jambel merupakan tas khas Lampung yang merupakan perpaduan dari anyaman bambu apus dan kain tapis khas Lampung. Dulu masyarakat Lampung menggunakan tas jambel ini untuk pergi ke ladang maupun ke kebun. Namun sekarang tas jambel yang keren ini bisa juga dipakai untuk jalan-jalan menghadiri acara undangan atau nongkrong dengan teman-teman. Kerajinan tangan anak bangsa ini memang harus kita apresiasi. Apalagi bahan bakunya dari alam Indonesia. Karena alam memberikan banyak manfaat.